mulanya semua punya masalah ya. Pasti semua punya masalah ya. Miss juga punya masalah. Cuma ada yang masalahnya ringan, ada yang masalahnya berat. Ya, kalau kalian sih masih ringan-ringan aja. Nah, bagaimana kalian menyelesaikan masalah itu? Krisna, apa yang kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah itu? Mengumpulkan uang. Oke, boleh. Kalau Rafa? Menabung. Oke, bagus. Kalau Rama? Oh, ini sama siapa? Sama ibu. Oke. Diva, apa? Kamu cadangkan satu persatu. Oke, bagus. Berarti kamu udah bisa ya punya masalah, langsung punya penyelesaian. Nah, apakah menurut kalian cara tersebut efisien dan efektif? Ya, apakah Krisna dengan kamu mengumpulkan uang bisa membeli plastik dengan cepat? Tidak. Jadi gimana harusnya? Tidak. Kalau Diva, kalau kamu mengerjakan satu-satu, apakah akan lebih cepat, lebih efektif? Tidak. Tidak. Terus gimana caranya? Cepokan langsung, semua langsung mengerjakan dengan tepat. Kalau bisa sih jangan diundur-undur ya. Kalau Rama gimana caranya? Apakah dengan meminta ke ibu itu efektif? Efektif. Kalau nggak dikasih gimana? Kamu melayang aja gitu ya? Oke. Kalau Rafa, kalau Rafa gimana? Dengan menabung apakah pasti dapat beli? Beli, tapi agak lama ya. Ya. Cara kalian menyelesaikan masalah itu udah benar. Ya, ada yang bisa cepat dapat uang, ada yang harus menunggu dulu, ada yang satu-satu mengerjakan, itu bagus. Nah, jadi masalah ini kok akan berhubungan nanti dengan coding ya. Jadi coding itu nggak tentang komputer aja ya. Jadi coding itu atau kecerdasan artifisial itu juga bisa membantu kalian dalam menyelesaikan masalah ya. Oke. Nah, di sini Miss punya apa? Robot. Siapa suka robot? Saya. Dulu kecil, sekarang udah nggak suka. Oke. Ada yang punya mainan robot di rumahnya? Robot itu ada banyak ya. Kalau si robot ini itu namanya Bully. Robot Bully adalah robot yang rajin. Dia suka mengerjakan banyak hal. Robot Bully juga punya permasalahan ya. Dia ada 3 masalahnya. Yang pertama, robot Bully itu bertugas mencuci pakaian. Yang kedua, dia bertugas merencanakan perjalanan liburan. Dan yang ketiga, dia bertugas untuk membuat nasi goreng. Nah, nanti kita akan bantu Bully untuk menyelesaikan masalahnya ya, satu-satu. Tapi sekarang kita belajar dulu. Karena di hari ini kalian akan diminta untuk mengidentifikasi masalah-masalah sederhana dalam aktivitas sehari-hari kalian. Dan juga kalian akan belajar menerapkan langkah-langkah yang namanya berpikir komputasional. Ya, jadi materi hari ini itu adalah ini, berpikir komputasional. Nah, dengar nggak? Kalau komputasional kan dengar? Komputer ada. Oke. Nah, dari nanti selama pembelajaran akan ada 4 alur. Pertama, bisa akan menjelaskan materinya. Kedua, kalian ada diskusi bersama teman. Kemudian ketiga, nanti ada presentasi sebentar. Terus terakhir kita menyimak. Ya, ini ada 4 kegiatan. Oke? Nah, sebelum kita masuk, biar tambah semangat lagi, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Oke, yang sudah semangat. Oke, jadi di sini Miss ada video, silakan kalian tonton dulu. Jadi nanti Miss akan ada pertanyaan tentang video ya. Kemarilah sebentar, Mama ingin berbicara. Iya, Ma. Loh, Papa dan Mama mau pergi kemana? Kok? Sebentar lagi teman-teman akan datang. Biasanya Mama yang menyiapkan semuanya. Donita mencoba mengingat-ingat apa saja yang biasanya Mama siapkan saat ada temannya yang datang. Iya, yang pertama adalah menyiapkan karpet. Karena kami semua butuh tempat yang luas. Selanjutnya, menyiapkan
zet gitu cepet ya. Gimana caranya kalian biar bisa seperti itu dia tertata, efisien dan cepat. Atau kata lainnya, berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Menurut kalian, tadi Donita udah efektif belum caranya? Ya, cepat nggak dia? Langsung. Gimana kalau dia nggak isi nyari karpet dulu, langsung buat cemilan? Benar nggak caranya? Nggak ya. Nanti datang temennya di mana duduk. Ya, jadi harus tertata, efektif dan efisien. Ya. Jadi berpikir komputasional ini ada prinsip-prinsipnya, ada 4 prinsip. Apa yang ini namanya? Iya, dekomposisi. Yang kedua? Oke, yang ketiga? Oke, yang terakhir? Kita pertama yang dekomposisi. Ya. Siapa yang mau baca apa itu dekomposisi? Ya. Memecah masalah kompleks menjadi bagian yang lebih kecil dan mudah dikelola atau bisa dipahami dengan sederhana sebagai pemecahan masalah besar menjadi bagian yang lebih kecil. Terima kasih. Jadi katanya dekomposisi itu adalah ketika kamu punya masalah yang besar, kamu pecah dia menjadi bagian-bagian kecil biar bisa dikerjakan atau diselesaikan secara efektif. Kayak tadi ya, misalnya permasalahannya Rafa tidak punya sepatu atau sepatunya bolong. Kamu pecah dulu dia. Pertama, kamu ngapain dulu pertama? Menabung dulu. Kedua, ngapain dulu situ? Nyari info tentang harga. Berapa tuh? Ketiga, membeli. Nah, cari dulu ibunya, ibu mau beli toko ini. Yang ketiga, yang keempat baru pergi ke sana. Terus kelima baru membeli. Kalau misalnya tiba-tiba kamu nggak isi nabung, nggak
ketiga ada abstraksi. Yuk dari kelompok sini siapa yang mau baca? Diva mau? Coba dibaca apa itu abstraksi? Di gambar lautnya. Abstraksi adalah menyaring informasi yang tidak relevan dan hanya mengambil bagian dari itu untuk menyelesaikan masalah dengan kata lain yang terfokus pada informasi penting dan menyaring detail yang tidak relevan. Oke, terima kasih Diva. Jadi abstraksi itu katanya kalau kamu ingin menyampaikan informasi, saringlah informasi itu. Ya, carilah yang penting-penting saja. Yang lainnya boleh dihilangkan. Contoh ya, misalnya kalian mau menceritakan liburan. Ada yang pernah liburan ke pantai? Ya, misalnya Raka liburan ke Pandawa Beach misalnya ya. Terus kamu cerita sama Gusti. Apakah kamu cerita dari bangun pagi, gosok gigi, habis itu naik mobil apa, botol berapa, atau cuma cerita yang di pantai aja? Yang di pantai saja. Ya, jadi kamu bisa hilangkan yang bangun tidur. Ya. Next terakhir kita punya algoritma. Ada yang siapa lagi yang mau baca algoritma? Yuk, oke ada. Coba ada yang mau baca. Berpikir algoritmik menyusun langkah-langkah instruksi ataupun prosedur yang sistematis menyelesaikan suatu masalah. Oke, terima kasih Adel. Jadi algoritma ini adalah menyusun langkah-langkah. Barusan kalian berlangkah-langkah. Ya, seperti contoh kalian punya masalah membuat nasi goreng. Apa yang harus dilakukan langkah-langkahnya? 1. Potong bawang. 2. Menyiapkan nasi. Oke, boleh. 3. Menyapu dan menggoreng. 4. Goreng dulu ya, dirasakan sebelum disajikan. Boleh nggak Miss tukar langkah? Boleh, benar. Boleh Miss hidupkan dulu kompornya, habis baru Miss potong bawangnya. Jadi algoritma itu harus langkah-langkahnya terstruktur, sistematis dan benar. Ya, kalau salah, error. Sampai sana udah bisa? Ada berapa prinsip berpikir komputasional? Ada empat. Apa aja yang pertama? B. Komposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, algoritma. Yang mana yang kalian harus mengenal pola agar bisa digunakan kembali? Apa itu? Pengenalan pola. Yang mana kalian harus menyaring informasi yang penting aja? Hah? Abstraksi, oke. Yang mana kalian harus memecahkan masalah besar menjadi kecil? Apa? Algoritma kan langkah-langkah. Apa yang memecah masalah menjadi kecil? Dekomposisi. Kalau ini? Menyusun. Ya, jadi Miss ulangi. Kalau dekomposisi itu kalian punya masalah dibagi menjadi masalah kecil. Kalau pengenalan pola kalian mempelajari polanya. Kalau abstraksi kalian menyaring informasi yang penting saja. Kalau algoritma baru menyusun langkah-langkah biar sistem. Sampai sana sudah mengerti? Oke. Mungkin tapi hari ini kita akan fokus ke dekomposisi dulu. Ya, kita akan fokus dulu kalian biar mengerti apa sih itu dekomposisi yang seperti yang tadi sudah dibaca oleh temannya. Dekomposisi itu artinya kalian memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang kecil. Nah, jadi kalian masih ingat nggak tadi si Bully? Ya, si Bully punya masalah ya. Nah, jadi Bully minta tolong kepada kalian untuk membantu dia menyelesaikan masalahnya menggunakan prinsip dekomposisi. Nanti silakan kalian pecah masalah dia. Mencuci pakaian gimana caranya? Merencanakan perjalanan apa duluan diambil apa langkahnya? Membuat nasi goreng itu gimana? Ya, bisa?
duluan? Kelompok mana duluan? Yuk angkat tangannya. Oke, kita ada dari kelompok bola 1 dulu ya. Dengan bola 1, jangan lupa memperkenalkan diri terlebih dulu sebelum presentasi. Yang lain tolong dengarkan. Kalau misalnya ada dari langkah mereka yang menurut kalian utamakan, boleh katakan ya.
Oh.